Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menunjukkan data processing di Orange. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Krisna Adiwinata dari Prodi Sistem Informasi yang NIM-nya 1904411000022. Untuk pertama-tama yang perlu disiapkan untuk data processing di Orange adalah datanya terlebih dahulu. Tapi untuk datanya sudah saya persiapkan. Saya mendownload data itu kepadatan luas wilayah perkelurahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 ini. Saya sudah download di Google dan itu sudah berbentuk CSV, jadi tidak perlu mengubah bentuknya ke bentuk CSV lagi. Lalu untuk pertama-tama untuk memulainya yaitu kita klik file, habis itu file ini kita klik 2 kali. Setelah itu ini sudah ada di CSV. Apabila ingin membuka filenya itu ada di tombol ini, diklik 1 kali aja, terus cari data CSV nya. Misal ada data Excel, itu harus diganti dulu menjadi CSV, di save as di Excel nya. Ini sudah saya pilih yang ini, kita open aja yang ini loh, yang data kepadatan ini sudah saya pilih, lalu di close. Setelah itu ini ditarik saja bisa. Setelah itu kita klik data table. Ini adalah untuk melihat data dari file yang kita masukkan tadi. Apabila kita klik, maka filenya akan seperti ini, akan tampil semua. Lalu untuk melihat info dari data, kita tarik seperti tadi, lalu kita masukkan data info. Nah, apabila kita klik 2 kali data info, maka semua data itu ada 267 data atau recordnya ada 267. Lalu atributnya ada 7. Ada 7 atribut ini. Lalu kita coba untuk masang outlier terlebih dahulu. Distribusi. Ini adalah untuk melihat data ini. Misal ini kan tahunnya seperti ini jadi tahunnya sama kan, 2013. Jadi itu grafiknya itu sebesar ini, sama semua. Lalu untuk nama provinsinya itu sama semua karena provinsinya yaitu DKI Jakarta. Lalu nama kabupatennya itu adalah seperti ini. Ini adalah seperti itu loh, luas wilayah dan kepadatannya itu seperti ini, sudah dibagi jadi seperti ini. Untuk nama kecamatan itu seperti ini per kecamatan, dan di bawahnya ini tidak seberapa kelihatan. Untuk luas wilayahnya itu seperti ini, dan kepadatan jiwanya itu seperti ini. Ini untuk distribusinya. Lalu kita coba lagi itu untuk outlier itu kita sambungkan dengan linear projection. Itu
Pertama kita coba inlier data. Jika inlier ke data, outliernya itu kan ini ada 231 record. Dan apabila linear projectionnya di itu seperti ini. Lalu apabila ini kita kurangi seperti ini, maka linearnya ini akan berkurang. Di sini itu akan berkurang. Untuk linear projectionnya ini adalah tahunnya, ini adalah luas wilayahnya seperti ini, dan kekuatan jiwanya itu ke atas seperti ini. Dan ini adalah keterangan dari kecamatan. Dan untuk kolornya ini saya buat nama kabupaten. Nah seperti ini nama kabupatennya, terus ininya adalah kecamatannya. Dan untuk size nya apabila lebih besar itu adalah kekuatan jiwanya itu lebih besar, dan yang kecil ini adalah kekuatan jiwanya itu lebih kecil. Apabila outliernya itu ditambah seperti 50%, ini kan ada 147 recordnya yang dibatasi di outlier ini, maka linear projectionnya ini juga tambah kecil, jadi seperti itu. Nah kita coba itu di outlier ke data, misal 50%, itu seperti ini, jadi seperti ini. Ada 120 record. Apabila kita coba dari langsung jadi itu 1%, maka yang terjadi adalah ini hanya ada 2 record. Untuk outlier itu mungkin itu data yang di luar atau gimana gitu loh, saya juga masih belum paham yang untuk outlier. Untuk inlier itu datanya itu ada di CSF tadi, tapi sayangnya itu adalah dibatasi itu untuk recordnya itu dibatasi berapa, jadi seperti itu. Untuk outlier apabila 1%, maka itu adalah seperti kosong, seperti mengkosongkan di layar di record tadi, karena outliernya itu 1%. Kalau 50%, maka akan ada 120 ini, seperti setengahnya mungkin. Lalu apabila ini apabila ini data ke data, maka ini itu enggak berfungsi sama sekali, meskipun meskipun itu diturunkan seperti ini, itu enggak berfungsi, dikarenakan itu datanya itu langsung ke data itu sendiri. Habis itu untuk lebih jelasnya tadi, ini kita outlier lagi, setelah kita outlier itu kita scatter plot. Pertama kita coba inline ke data, ini kan 17%, ada ini 231, itu sama seperti linear projection, itu seperti ini. Nah ini adalah tahun. Apabila kepadatan jiwa dengan luas wilayah, maka akan jadi seperti ini.
Ini untuk warnanya akan saya bedakan dengan nama kabupaten atau kota. Untuk shape-nya itu adalah nama untuk shape-nya itu nama kecamatannya yang ini, dan untuk warnanya itu adalah kepadatan jiwanya. Maksudnya untuk size-nya, untuk size-nya itu kepadatan jiwanya. Bila kecil itu adalah size-nya lebih kecil, dan apabila besar ini adalah besar. Dan ini adalah grafiknya itu di sini. Seperti itu. Apabila itu outlier ke data itu sama seperti penjelasan saya tadi, itu akan jadi seperti ini. Ini seperti mungkin keseluruhan data itu dibagi dua, jadi seperti itu. Apabila data ke data itu, maka tidak akan ada hal yang terjadi apabila dipindah-pindah sekalipun. Tapi untuk ininya itu masih bisa dipindah. Misal kolornya ini adalah diganti kabupaten kota, terus ininya diganti kecamatan. Nah, seperti ini. Untuk warnanya ini adalah menurut seperti ini adalah untuk kabupatennya, lalu ini adalah untuk kecamatannya. Yang bintang ini adalah itu selain yang ini. Jadi ini adalah campuran dari kecamatan yang ada banyak tadi. Lalu kita mencoba untuk data sampler. Maaf, ini data sampler seperti ini. Terus ini kita jadi data tabel. Ini adalah untuk untuk melihat data sampler ini. Misal data samplernya ini kan 60%. Misal sampel data tag 60%, maka ini yang akan muncul adalah 161 record, karena kita meminta sampel dari 60% dari data tadi. Seperti itu. Apabila 50%, maka ini akan menjadi 161. Apabila ini diturunkan menjadi 30%, diklik sampel data, maka recordnya menjadi 78. Dan kita lihat di data tabel, kita klik 2 kali, maka ini akan ada 78 record. Nah, seperti ini. Lalu ini ada satu lagi data fixed sample size. Ini adalah kita membutuhkan berapa sampel untuk keperluan kita. Jadi misalnya ini 5, maka akan keluar 5. Nah, seperti ini, maka akan cuma keluar 5 saja. Dan apabila kita 15 begini, maka akan keluar 15. Nah, keluar 15 ini itu untuk sampel berapa yang kita perlukan untuk sampelnya, begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di data processing ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.